Apa yang Anda pikirkan jika Anda mendengar kata-kata karomah wali? Wali bisa berjalan di atas air atau wali bisa terbang dengan karomahnya? Maka sangat menarik di sini teman-teman sekalian. Untuk membahasnya lebih mendalam, maka simak terus video ini hingga selesai agar kita menemukan jawaban yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang antara karomah wali dengan karomah setan. Apa yang dimaksud dengan karomah? Karomah adalah kejadian di luar kebiasaan atau tabiat manusia yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba tanpa disertai pengakuan pemiliknya. Sebagai seorang nabi, tidak memiliki pendahuluan tertentu berupa doa, bacaan, ataupun zikir khusus yang terjadi pada seorang hamba yang solih, baik dia mengetahui terjadinya karomah tersebut ataupun tidak, dalam rangka mengokohkan hamba tersebut dan agamanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Syarah Ushul I'tiqad dan Syarah Aqidah Wasithiyah karangan Syekh Ibnu Utsaimin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan sebagaimana yang tercantum di dalam kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah, dan termasuk dari prinsip Ahlussunnah wal Jamaah meyakini adanya karomah para wali dan apa-apanya Allah perbuat keluar biasaan melalui tangan-tangan mereka, baik yang berkaitan dengan ilmu, mukasyafat yang mengetahui hal-hal yang tersembunyi, bermacam-macam keluar biasaan atau kemampuan atau pengaruh-pengaruh. Karomah ini tetap ada sampai akhir zaman dan terjadi pada umat ini lebih banyak daripada umat-umat sebelumnya. Yang demikian itu menunjukkan keridhaan Allah Ta'ala terhadap hambanya dan sebagai pertolongan baginya dalam urusan dunianya atau agamanya. Namun bukan berarti Allah Ta'ala benci terhadap orang-orang yang tidak dinampakkan karomah padanya. Perkara karomah ini telah sabit atau tetap secara nas, baik itu di dalam Al-Quran maupun juga As-Sunnah, bahkan juga secara kenyataan. Maka timbullah sebuah pertanyaan, kepada siapakah karomah ini diberikan? Karomah ini Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang benar-benar beriman serta bertakwa kepadanya, yang disebut dengan wali Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman ketika menyebutkan tentang sifat-sifat wali-walinya, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka senantiasa bertakwa. Quran Surat Yunus ayat 62-63. Syekh As-Sa'di menjelaskan di dalam kitab tafsirnya bahwa di dalam ayat ini Allah Ta'ala mengabarkan tentang keadaan wali-walinya dan sifat-sifat mereka, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, serta beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian mereka merealisasikan keimanan mereka dengan melakukan ketakwaan dengan cara melakukan segala perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya. Apakah wali Allah itu memiliki atribut-atribut tertentu? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan di dalam kitabnya Majmu' Fatawa bahwa wali-wali Allah itu tidak memiliki sesuatu yang membedakan mereka dengan manusia yang lainnya dari perkara-perkara yang zahir, yang hukumnya mubah seperti pakaian, potongan rambut atau kuku, dan mereka pun terkadang dijumpai sebagai ahli Al-Quran, ilmu agama, jihad, pedagang, pengrajin, atau petani. Maka timbul lagi sebuah pertanyaan, apakah wali Allah itu harus memiliki karomah? Lebih utama mana antara wali yang memiliki karomah dengan wali yang tidak memiliki karomah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa tidak setiap wali itu harus memiliki karomah. Bahkan wali Allah yang tidak memiliki karomah bisa jadi lebih utama daripada yang memilikinya. Oleh karena itu, karomah yang terjadi di kalangan para tabi'in itu lebih banyak daripada di kalangan para sahabat. Padahal para sahabat lebih tinggi derajatnya daripada tabi'in. Sebuah pertanyaan lagi muncul, apakah setiap yang di luar kebiasaan dinamakan dengan karomah? Syekh Abdul Aziz bin Nasir Ar-Rasyid memberikan kesimpulan di dalam kitabnya At-Tanbihatus Saniyah halaman 312-313 bahwa sesuatu yang di luar kebiasaan itu ada 3 macam. Yang pertama, mukjizat yang terjadi pada para nabi dan rasul. Yang kedua, karomah yang terjadi pada wali Allah. Yang ketiga, tipuan setan dan yang terjadi pada wali-wali setan. Maka teman-teman sekalian, sedangkan untuk mengetahui apakah itu karomah atau tipu daya setan, tentu saja dengan kita mengenal sejauh mana keimanan dan ketakwaan pada masing-masing orang yang mendapatkan karomah wali tersebut. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata sebagaimana diriwayatkan di dalam kitab
A'lamus Sunnah Al-Mansurah halaman 193, beliau mengatakan, apabila kalian melihat seseorang berjalan di atas air atau terbang di udara, maka janganlah mempercayainya dan tertipu dengannya sampai kalian mengetahui bagaimana dia dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka di sini kita akan bawakan beberapa contoh karomah. Yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, maka Tuhannya menerima sebagai Najab dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharaannya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrabnya, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa hisab." Quran Surah Ali Imran ayat 37. Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata di dalam kitab tafsirnya Taisir Karimur Rahman halaman 129, ayat ini merupakan dalil akan adanya karomah para wali yang keluar dari kebiasaan manusia, sebagaimana yang telah mutawatir dari hadis-hadis tentang permasalahan ini. Berbeda dengan orang-orang yang tidak meyakini tentang adanya karomah ini. Yang kedua, apa yang terjadi pada Ashabul Kahfi, yaitu penghuni gua, suatu kisah yang agung yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi. Allah berfirman, sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan pada mereka petunjuk. Quran Surah Al-Kahfi ayat 13. Mereka ini, Ashabul Kahfi, sebelumnya hidup di tengah-tengah masyarakat yang kafir dengan pemerintahan yang kafir. Lalu mereka lari dari masyarakat itu dalam rangka menyelamatkan agama mereka. Kemudian Allah melindungi mereka di dalam Al-Kahfi, yaitu gua yang luas yang berada di gunung. Tatkala Allah Ta'ala telah selamatkan mereka di dalam gua tersebut, Allah tidurkan mereka dalam waktu yang sangat panjang. Disebutkan dalam ayat, mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Quran Surah Al-Kahfi ayat 25. Yang ketiga, di antara karomah para wali yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah apa yang terjadi pada Dzulkarnain, yaitu seorang raja yang salih yang Allah nyatakan, sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Quran Surah Al-Kahfi ayat 84. Yang keempat, di antara karomah para wali juga ialah apa yang terjadi pada kedua orang tua seorang anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir. Yang ketika itu Nabi Musa mengatakan, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih padahal dia tidak membunuh orang lain?" Quran Surah Al-Kahfi ayat 74. Yang kemudian Nabi Khidir menjawabnya, "Dan adapun anak itu, maka kedua orang tuanya adalah orang yang mukmin dan kami khawatir bahwa dia akan menariknya kepada kesesatan dan kekafiran." Yang kelima, apa yang telah diriwayatkan secara mutawatir tentang berita salafus salih dari para sahabat Nabi SAW, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi setelah mereka tentang perkara karomah yang terjadi pada diri mereka. Maka perbedaan antara karomah dan perbuatan syaitan ada sesuatu yang bukan mukjizat dan juga bukan karomah. Dia adalah al-ahwal asy-syaitoniyah, yaitu perbuatan syaitan. Inilah yang banyak menipu kaum muslimin dengan anggapan bahwa ia karomah, padahal justru tidak ada kaitannya dengan karomah. Karena yang pertama, karomah datangnya dari Allah, sedangkan ia jelas datangnya dari syaitan, sebagaimana yang terjadi pada Musailamah Al-Kadzab dan Al-Aswad Al-Anshi, dua orang pendusta di zaman Rasulullah SAW yang mengaku menjadi nabi dan menyampaikan perkara-perkara gaib. Ini jelas merupakan perbuatan syaitan. Yang kedua, demikian pula yang karomah para wali disebabkan karena kuatnya keimanan dan ketaatan mereka kepada Allah Ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ia pun menjadi wali Allah Ta'ala. Sedangkan perbuatan setan ini dikarenakan kufurnya mereka kepada Allah Ta'ala dengan melakukan kesirikan serta kemaksiatan kepada Allah dan syarat-syarat tertentu yang harus ia lakukan. Yang ketiga, karomah merupakan suatu pemberian dari Allah Ta'ala kepada hambanya yang salih dengan tanpa susah payah darinya. Berbeda dengan perbuatan setan, maka ini terjadi dengan susah payah setelah sebelumnya ia berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Yang keempat, karomah para wali tidak bisa disanggah atau dibatalkan dengan sesuatu apapun. Berbeda dengan perbuatan setan yang dapat dibatalkan dengan menyebut nama-nama Allah Ta'ala atau dibacakan ayat kursi atau yang semisalnya dari ayat-ayat Al-Quran.
Bahkan Syekhul Islam menyebutkan bahwa ada seseorang yang terbang di atas udara, kemudian datang seorang dari salafus salih lalu dibacakannya ayat kursi kepada mereka, seketika itu dia jatuh dan mati. Karomah itu tidaklah menjadikan seseorang sombong dan merasa bangga diri. Justru dengan adanya karomah ini menjadikannya semakin bertakwa kepada Allah dan semakin mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Adapun perbuatan setan bisa menjadikan seseorang bangga diri atau sombong dengan kemampuan yang dia miliki serta angkuh terhadap Allah Ta'ala, sehingga jelaslah bagi kita akan hakikat karomah dan perbuatan setan. Syubhat dan bantahannya, ada beberapa kelompok yang mengingkari adanya karomah, yaitu Jahmiyah, Mu'tazilah, dan sebagian dari pengikut Asy'ariyah. Mereka berdalil dengan subhat-subhat yang dilandasi dengan akal mereka yang rendah. Mereka mengatakan bahwa terjadinya karomah itu hanya merupakan perkara yang akan menjadikan kesamaan antara Nabi dengan para wali dan antara wali dengan Dajjal. Bantahan subhat ini secara ringkas ialah: yang pertama, kita yakin dengan keyakinan yang penuh bahwa karomah itu benar-benar ada berdasarkan dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah dan kenyataan yang ada. Yang kedua, ucapan mereka bahwa karomah dapat menjadikan kesamaan antara wali dengan seseorang nabi justru tidaklah demikian, karena wali sama sekali tidak berkaitan dengan kenabian, dan apa yang terjadi dari karomah itu dikarenakan kuatnya keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah Ta'ala dan disebabkan waraknya. Sedangkan kesamaan antara wali dengan Dajjal maka sungguh dapat dilihat dari kehidupan seseorang yang terjadi padanya. Keluar biasaan itu kemudian dilihat dari keadaan orang ini, apakah dia seorang yang salih atau seorang yang fasik. Demikianlah timbangan yang benar di dalam menghukumi seseorang yang terjadi padanya perkara-perkara yang di luar kebiasaan manusia. Macam-macam manusia dalam mensikapi masalah karomah. Yang pertama adalah orang-orang yang mengingkari adanya karomah, yaitu dari kelompok ahli bid'ah seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, dan sebagian dari pengikut Asy'ariyah dengan alasan yang telah disebutkan di atas. Yang kedua, orang-orang yang bersikap gulu, yaitu berlebih-lebihan dalam menetapkan karomah, yaitu dari kalangan orang-orang sufi dan para penyembah kubur yang menganggap segala keluar biasaan itu sebagai bentuk karomah tanpa memperhatikan keadaan pelakunya atau pemiliknya. Yang ketiga, orang-orang yang mengimani serta membenarkan adanya karomah dan mereka tetapkan karomah tersebut sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.